Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, besi atau baja merupakan bahan dasar vital buat industri. Semua segmen kehidupan, mulai dari peralatan rumah, transportasi, generator pembangkit listrik, kerangka gedung, jembatan, hingga alat-alat tempur, semua menggunakan besi baja. Pendayagunaan besi baja sendiri mendapati peringkat pertama di antara barang tambang logam lainnya. Hampir 95% semua produk homogen menggunakan bahan logam besi. Tapi, tahukah kalian kapan pertama kali besi ditemukan? Mari kita bahas sejarah pertama kali besi ditemukan. Teknik peleburan logam telah ada pada zaman Mesir kuno tahun 3000 sebelum Masehi. Bahkan pembuatan perhiasan asal besi pun telah ada semenjak zaman sebelumnya. Proses pengerasan besi dengan memakai heat treatment mulai diperkenalkan pada zaman Yunani tahun 1000 sebelum Masehi untuk membuat senjata. Selain itu, proses pemaduannya dibuat mulai sejak abad 14 yang diklasifikasikan menjadi besi tempa. Proses tersebut dilakukan menggunakan teknik pemanasan menggunakan sejumlah biji besi serta karkoal dalam sebuah tungku atau furnace. Sebuah studi baru berhasil mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan. Ternyata sebagian besar senjata serta peralatan berbasis besi dari zaman perunggu ditempa dengan menggunakan besi yang berasal dari meteorit. Pernyataan tersebut mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin ada besi di zaman perunggu? Namun ternyata beberapa artefak yang berasal dari zaman tersebut memang mengandung unsur besi. Salah satunya adalah belati Fir'aun Tutankhamun yang ditemukan beberapa saat yang lalu. Kisah zaman perunggu dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Timur Tengah dan sebagian Asia Selatan. Disebut zaman perunggu karena meluasnya penggunaan perunggu untuk berbagai hal, mulai dari senjata, peralatan, serta dekorasi. Perunggu dibuat melalui peleburan timah, arsenik, serta logam lainnya. Hasilnya adalah bahan yang tahan lama dan relatif mudah didapatkan. Logam tersebut menjadi pilihan utama sampai kemudian digantikan dengan besi sekitar 2000 tahun kemudian. Namun bukan berarti besi tidak digunakan selama zaman perunggu. Para peneliti telah beberapa kali menemukan artefak besi yang berasal dari zaman sebelum zaman besi. Asal besi ini pun menjadi pertanyaan besar yang menghantui para peneliti. Masalahnya, sebelum dapat digunakan, biji besi harus dilebur terlebih dahulu dalam suhu yang sangat tinggi. Teknologi tersebut di luar kemampuan masyarakat saat itu. Sebuah teori menyebutkan bahwa peralatan besi di zaman perunggu terbuat dari meteorit mengandung logam yang bisa langsung diolah. Jika terbukti benar, teori ini tentunya akan menjelaskan soal keberadaan zat besi di artefak di masa sebelum teknik peleburan berkembang. Seberapa jauh orang zaman dulu mengetahui asal logam dan apakah besi pada saat itu memang menjadi barang yang langka dan sangat berharga. Albert Jambon dari National Center for Scientific Research di Prancis mencoba mencari jawabannya. Dia melakukan analisis kimia terhadap beberapa sampel benda dari zaman perunggu untuk menentukan apakah besi di zaman perunggu berasal dari bumi atau luar angkasa. Artefak yang berasal dari Mesir, Turki, Suriah, dan Cina ini kemudian dianalisis menggunakan spektrometer fluoresensi sinar X. Dengan peralatan ini, Jambon bisa melihat
Apakah logam berasal dari meteorit ataukah alami dari bumi? Pasalnya besi meteorit biasanya mengandung kadar nikel dan kobalt yang lebih tinggi dibandingkan besi dari bumi. Benar saja, semua sampel yang diuji ternyata memiliki kadar nikel dan kobalt yang sama dengan besi meteorit. Jambon pun menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua barang besi dari zaman perunggu terbuat dari besi meteorit sampai perkembangan proses peleburan, kemudian menandai dimulainya zaman besi sekitar 1200 sebelum Masehi. Hasil saat ini melengkapi analisis dari literatur yang menunjukkan bahwa sebagian besar atau semua logam dari zaman perunggu berasal dari logam meteorit. Kata Jambon seperti dikutip dari New Atlas. Untuk proses pembuatan baja, ada beberapa proses pada pembuatan baja, antara lain 1. Proses konvertor, terdiri dari satu tabung yang berbentuk bulat lonjong menghadap ke samping. Sistem kerja dipanaskan menggunakan kokas hingga kurang lebih 1500 derajat Celcius, dimiringkan untuk memasukkan bahan standar baja. Kurang lebih 1/8 asal volume konvertor tabung ditegakkan. Udara dengan tekanan 1,5 sampai 2 atm dihembuskan berasal dari kompresor. Sehabis 20 sampai 25 menit konvertor dijungkirkan buat mengeluarkan hasilnya. 2. Fungsi karbon. Fungsi karbon adalah menjadi unsur pengerasan pada kisi kristal atom besi. Baja karbon ialah sebuah baja yang mengandung karbon 1,7%. Sedangkan besi mempunyai kadar karbon lebih besar asal pada baja, yakni 1,9%. Baja tadi mempunyai unsur lain sebagai pemadu yang dapat mempengaruhinya. Itulah sejarah awal mula besi ditemukan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton videonya sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.